berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita melanjutkan ngaji yang mungkin 2 atau 1 kali kemarin libur. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim, mulai pagi ini insyaallah kitabnya saya permanenkan, yaitu ngaji 7 menit dengan kitab bersama kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini karyanya Imam Nawawi Banten. Syarahnya itu disyarahi oleh Imam Nawawi Banten. Karyanya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Muhammad bin Hashim Ba'alawi punya karya namanya Sulamut Taufik. Kemudian karya ini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fahadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal ami wal wajibu ma'adallahu fa'ilahu bis thawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi wa samaituhu sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. As'alullahal karim ayaj'ala dhalika minhu wa lahu fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi waz zulfa ladaihi wa ayyuwaffiqa man wuffiqa alaihi lil amali bimuqtadahu summa taraqqi bitawaddudi bin nawafil yahuzahubbahu wa walahu. Ini pembukaannya sudah saya bacakan. Yang isinya adalah kitab ini menerangkan faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wasubut fihi alad dawami wal qizamu ma lazima alaihi minal ahkami fima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali in kana kafiron wa illa fa fi sholati asyhadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya adalah bagi setiap orang mukallaf itu wajib masuk ke dalam agama Islam dan menetap di dalam agama Islam selama-lamanya dan melaksanakan apa-apa yang terkait dengan hukum-hukum yang wajib dipelajari, diyakini secara mutlak dan mengucapkannya pada seketika apabila ia dalam keadaan kafir. Apa itu? Yaitu adalah syahadat. Jadi yang pertama kali wajib dilakukan kepada oleh setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu setelah baligh. Baligh itu kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan sudah haid atau sampai 15 tahun belum mimpi basah dan belum haid kalau perempuan. Berarti batasnya ya terakhir 15 itu. 15 tahun itu batas terakhir bahwa anak kita ini sudah wajib melakukan yang wajib dan menjauhi yang dilarang. Seperti itu. Kenapa kok dibatasi 15? Karena kemampuan anak itu bermandiri itu setelah 15. Di anak-anak kita ini bisa mandiri sebenarnya sejak 15. Dan orang tua itu wajib menafkahi, batasnya sampai 15. Jadi mari ini sekolah SMP itu sudah nggak wajib dinafkahi. Secara fikih, secara hukum di atas putih itu tidak wajib, sudah diberi makan, diberi apa itu sudah tidak wajib. Tetapi orang tua itu punya syafaqah. Maka dari itu kita berbakti kepada orang tua itu wajib. Karena biasanya setelah umur 60 tahun 15 tahun setelah 60 orang tua kita itu seperti anak kecil lagi, butuh fokus sehingga butuh pelayanan. Kita itu wajib berbakti dan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, apa yang wajib dilakukan yaitu membaca syahadat. Syahadat itu wajib. Kalau kafir, ucapan kita pernah kafir, pernah kufur, itu segera bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, biasanya tradisi kita itu sebelum takbir sholat itu baca syahadat. Itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib itu mengantisipasi takut seharian kita itu pernah ngomong kufur, cuma tidak terasa. Makanya sebelum sholat baca syahadat. Tapi kalau sudah Islam, maka cukup di dalam sholat itu wajib membaca syahadat, itu kita kata tahiyat. Nah, apakah maknanya asyhadu alla ilaha illallah? Wa makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallahul wahidul ahad al-awwal al-qadim al-hayyul qayyum al-baqid daim al-khaliqur razzaqul alimul qadir al-fa'alu lima yurid masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim mausufun bika bikulli kamalin munazzahin an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir fa huwal qadimu wa ma siwahu hadisun wa huwal khaliq wa huwa ma siwahu makhluqun wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqat fid dzati wal af'ali subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimuna uluwan kabira. Jadi maknanya orang membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu maknanya apa? Kalau terjemahnya itu tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu maknanya apa? Maknanya itu kita tahu. Taunya dari siapa? Taunya ya dari guru-guru kita. Kemudian meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang berikutnya mengimani, membenarkan bahwa tidak ada yang bisa disembah secara hak di dalam wujud ini kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Awal. Awal itu berarti nggak ada akhirnya. Jadi awalnya Allah itu nggak ada akhirnya. Kalau kita awal berarti ada yang mengawali, tapi Allah itu awal tidak dimulai oleh sesuatu apapun. Nah, itu keyakinan seperti itu harus ada di hati kita semuanya. Nah, Allah itu adalah zat yang mencipta, selainnya Allah itu makhluk. Pokoknya selain Allah. Termasuk malaikat, jin, semuanya itu makhluk. Termasuk penyakit itu makhluk. Maka sewaktu-waktu Allah itu menciptakan penyakit dan sewaktu-waktu juga dihilangkan. Nah, kalau ada penyakit ya berarti itu karena Allah yang mencipta. Entah lewatnya apa itu beda-beda. Ada yang lewat karena makanan, akhirnya sakit. Lewat makan lombok, akhirnya sakit perut kebanyakan. Ada yang karena virus, ada yang itu semuanya Allah yang mencipta. Nah, keyakinan itu wajib ada di hati kita. Tidak boleh meyakini selainnya Allah itu punya pengaruh dan punya bekas. Jadi orang itu boleh saja punya pikiran dan pengetahuan bahwa misalnya penyakit ini menular. Ternyata ada orang yang kena penyakit tertentu bukan karena menular. Gitu. Katanya penyakit ini menular. Ternyata ada orang menyentuh yang kena penyakit tertentu tidak tertular. Ini sing benar sing endi? Yang benar adalah yang menular ataupun tidak menular itu hakikatnya dari Allah semua. Jadi kalau kita nyentuh orang kena penyakit, yang penyakitnya itu menurut ilmu kedokteran menular, kok tidak menular? Ya karena nggak diizini oleh Allah. Tapi kalau kita nyentuh kemudian tertular, ya berarti diizini. Kalaupun tidak menyentuh tapi sudah maunya dikasih Allah, ya sudah. Walaupun tidak menyentuh orang penyakit menular, ya tetap tidak akan apa-apa. Nah, itu bagian daripada keyakinan. Banyak sekali terkait dengan keyakinan ini, termasuk bahwasanya di alam ini kita hidup di dunia ini saat ini adalah hidup di dunia yang semuanya dikendalikan oleh Allah. Yang paling membuat kita bertambah yakin adalah bayi di dalam perut ibu itu 9 bulan itu bisa hidup, jantungnya bisa berdetak, bahkan bisa hidup tanpa harus makan keluar. Tidak ada bayi yang keluar tukul lalapan, itu kan tidak ada. Tapi oleh Allah dijaga, diberi rahmat. Berarti apa? Itulah yang sebenarnya menunjukkan asyhadu alla ilaha illallah.
itu tiada Tuhan selain Allah, yaitu karena Allah. Maka tidak boleh ada keyakinan-keyakinan yang meyakini bahwa selainnya Allah itu punya pengaruh. Seperti itu. Termasuk obat nih, termasuk obat. Nah, jadi obat itu bisa menyembuhkan karena ada izin dari Allah. Kalau nggak ada izin Allah, berobat bertahun-tahun malah tambah sakit. Nah, maka dari itu ketika orang berobat yang diyakini itu hanya Allah yang menyembuhkan melalui sebab minum obat. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita dapat barokahnya kitab Sulmut Taufik ini. Karena kitabnya tipis, mungkin 3 bulan sampai bulan Ramadan mungkin hatam. Semoga manfaat barokah. Semoga panjenengan semuanya jamaah sekeluarga diparingi sehat walafiat, khususnya perumahan Villa Bukit Tidar, semua warganya diberi sehat dan dimudahkan oleh Allah. Anak cucu kita jadikan orang-orang yang solihin, yang muttaqin. Ala hadhihi niyal Fatihah. صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن